Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar acara sahabat pagi semuanya, saya Pagi Nusantara Pagi, pendengar berempat, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersama-sama belajar kembali di acara program kita ya, Cahaya Pagi. Iya. Alhamdulillah dengan pagi hari ini ya, kita masuk stres, kita bisa belajar kembali sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu. Baik, Mas Chandra. Iya. Sebenarnya dari dulu itu sudah banyak ya para penemu muslim yang hebat. Banyak kok penemu muslim yang hebat di masanya ya. Tentunya mestinya tidak kalah ya, tidak kalah. Yang pertama mungkin bisa saya sebutkan seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina ini juga merupakan ilmuwan muslim dunia. Beliau sangat berkontribusi besar di bidang kedokteran. Beliau yang memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Zain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina, lahir pada tahun 370 Hijriah atau kira-kira Agustus 1980 Masehi. Kita tentang Yatahid Al-Khawarizmi tersebut. Kemudian saya sebutkan lagi selain Ibnu Sina ada Ibnu An-Nafis. Beliau ini juga seorang ilmuwan muslim di bidang kedokteran juga sama dengan Ibnu Sina. Beliau terkenal di dunia itu kira-kira pada abad ke-13 ya. Beliau terkenal karena telah mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru dan kapiler pertama kali di dunia. Berkat jasa beliau ini, jasanya Ibnu Nafis yang sangat luar biasa, beliau dianugerahi dapatkan gelar sebagai Bapak Psikologi Sirkulasi. Nah, ini kira-kira tahun 1210 ya. Kemudian ada lagi Jabir Ibnu Hayyan ya, Jabir Ibnu Hayyan. Nah, siapa Jabir Ibnu Hayyan? Jabir Ibnu Hayyan ini juga termasuk ilmuwan muslim ya, ilmuwan muslim besar yang sering disebut sebagai the father of modern chemistry. Beliau ini ahli di bidang kimia, fisika, farmasi, yang telah mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu ya dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Masih ada lagi yaitu mungkin kita mengenal Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini juga termasuk ilmuwan muslim yang hebat ya. Beliau merupakan seorang sejarawan dan sosiolog Islam terkenal di dunia ya. Beliau lahir di Tunisia kira-kira kalau nggak salah tanggal 27 Mei 1332 Masehi ya. Sebenarnya banyak sekali para penemu, para ahli yang dari golongan kita yang beragama Islam yang hebat, yang mestinya patut kita contoh, yang mestinya patut kita teladani dan tentunya harus kita tiru.
Oke, baik. Pendengar Cahaya Pagi, sahabat budaya yang saya muliakan. Kalau kita bicara tentang penemu aljabar, ya, maka yang kita bayangkan adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini sendiri adalah beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ya, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Atau beliau juga dikenal sebagai Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di kalangan orang-orang barat, ya, beliau dikenal sebagai Al-Khwarizmi atau Al-Hawarizmi atau Al-Kharizmi atau Algoritmi, dan banyak sekali panggilan atau nama-nama beliau, ya, sebutan bagi beliau. Beliaulah yang menemukan aljabar, yang menyederhanakan aljabar itu. Beliau ini, ya, Al-Khwarizmi atau Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi itu lahir kira-kira pada tahun 780 Masehi di daerah Khwarizmi, atau mungkin kalau nggak salah sekarang dikenal sebagai Khiva, daerah Uzbekistan sana. Dan beliau wafat sekitar tahun 850 Masehi di kota Baghdad. Memang masa-masa kejayaan beliau, masa-masa beliau mencapai masa puncak kejayaannya itu kira-kira tahun 780 sampai 850 Masehi. Nah, di waktu itulah zaman di mana beliau menduduki puncak karirnya. Nah, bagaimana perjalanan beliau ketika beliau masih kecil, ya? Ketika beliau masih kecil, kedua orang tua beliau memang mengajak pindah, ya, mengajak pindah dari kota kelahirannya itu, pindah ke suatu daerah kira-kira di bagian selatan Baghdad, Mas Chandra, dari bagian selatan Baghdad. Nah, dari sinilah ketertarikan Al-Khwarizmi atau Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi terhadap ilmu pengetahuan mulai berkembang. Karena memang pada waktu itu pada masa kekhalifahan Ma'mun, ya, kekhalifahan Al-Ma'mun, putra dari atau penerus dari Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa Bani Abbasiyah, pada masa Abbasiyah, di mana pada masa itulah lagi gencar-gencarnya ilmu pengetahuan, ya, di mana pada waktu itu lagi gencar-gencarnya ilmu pengetahuan. Karena beliau di tempat itu, di lingkungan yang senang tentang ilmu pengetahuan, maka ketertarikan Al-Khwarizmi ini terhadap ilmu pengetahuan mulai berkembang dan dapat dilihat melalui semangatnya, hingga akhirnya beliau menginjak usia remaja. Diangkatlah beliau menjadi salah satu anggota Baitul Hikmah atau biasa yang disebut sebagai House of Wisdom, ya. Baitul Hikmah ini sendiri itu semacam lab, ya, semacam lab atau suatu lembaga pusat di mana di situ tempat untuk melakukan penelitian, kajian-kajian, keilmuan-keilmuan, ya. Nah, karena beliau ini di tempat yang di mana sangat mempelajari tekun sekali tentang ilmu pengetahuan, maka semangat keingintahuan beliau semakin tinggi. Bahkan di masa beliau masih menginjak usia remaja,
itu sudah masuk di Baitul Hikmah atau di House of Wisdom atau rumah kebijaksanaan. Baitul Hikmah ini sendiri kan didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, ya. Waktu masih kecil itu sudah bekerja menjadi anggota lab di tempat itu di Baitul Hikmah. Dan Baitul Hikmah ini tempat berkumpulnya beberapa ilmuwan penting pada masanya. Nah, mulai sejak itulah Al-Khwarizmi kecil menjadi anggota Baitul Hikmah, kemudian bekerja sebagai ilmuwan di sana. Selama itu pula beliau selalu menuntut berbagai ilmu pengetahuan, Chandra dan pendengar terempat, ya, terutama ilmu matematika dan ilmu alam. Ia pun merupakan seorang yang sangat terbuka terhadap berbagai sumber ilmu pengetahuan. Dari manapun ilmu tersebut berasal, baik keilmuan itu dari India, dari Yunani maupun Romawi, yang pada akhirnya membuatnya menjadi seseorang yang selalu mengabdikan dirinya kepada ilmu pengetahuan dan juga riset-riset tentunya. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai pemimpin perpustakaan khalifah pada waktu itu. Nah, Al-Khwarizmi sendiri juga mempelajari beberapa bahasa seperti bahasa Yunani dan bahasa-bahasa yang lain, yang disebabkan karena kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Ya, karena kita tahu bahwasanya bahasa itu adalah kunci dari ilmu itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa barang siapa yang ingin mengetahui sebuah ilmu, maka pelajarilah bahasa. Nah, karena Al-Khwarizmi ini cinta, senang, ya, sayang terhadap ilmu pengetahuan, semangat sekali belajar ilmu pengetahuan, maka beliau pun juga terjun mempelajari beberapa bahasa pada waktu itu. Nah, karena beliau juga ahli dan sangat menguasai bahasa pada waktu itu, beliau mulai menerjemahkan beberapa buku, ya, layaknya seperti buku ilmu astronomi yang berasal dari negeri India, ya. Kemudian beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian terdapat pula buku tulisan Ptolemais, ya, salah seorang ilmuwan Yunani yang berisi ilmu geografi. Beliau juga berhasil menerjemahkannya. Nah, dari kemampuan berbahasa beliau inilah yang menjadikan Al-Khwarizmi menjadi semakin hebat dan cemerlang dalam pengetahuannya dan pemikirannya. Kemudian keterbukaan Al-Khwarizmi dalam mengadopsi berbagai sumber ilmu pengetahuan membuat beliau dapat melahirkan berbagai karya yang masih digunakan hingga saat ini, ya, ya. Contohlah karangan beliau yang spektakuler, ya, yaitu kitab Al-Jabar wa Muqabalah, ya. Al-Jabar wa Muqabalah. Nah, kitab ini salah satunya adalah karena Al-Khwarizmi menemukan banyak kesalahan dan permasalahan yang sulit untuk dipahami dari pemikiran ilmuwan Yunani dengan nama Diokantus, yang pada akhirnya membuat Al-Khwarizmi mulai menyempurnakan Al-Jabar tersebut. Nah, dalam hal pendidikan, ya, beliau Al-Khwarizmi ini telah dibuktikan bahwa beliau seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas, ya, bagaimana yang kami jelaskan di awal. Dengan pengetahuan dan kemahiran beliau ini pula,
bahkan beliau tidak sekedar mahir. Jika kita anggap beliau hanya tidak mahir di bidang ilmu-ilmu agama saja ya, tidak hanya ilmu-ilmu agama saja, banyak sekali ilmu-ilmu duniawi yang beliau kuasai. Contoh misal seperti kemudian ilmu logika, aritmatik, geometri, sejarah, kimia, dan masih banyak yang lain. Nah, kemudian Al-Khwarizmi ini sebagai guru aljabar di Eropa, beliau telah menciptakan pemakaian pengen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Karya-karya beliau mungkin banyak sekali temuan-temuan beliau di bidang aritmatika, aljabar, dan mungkin yang lain. Seperti halnya kitab Al-Jabar wa Muqabalah yang dikenal sampai saat ini. Sebenarnya tidak hanya itu ya. Sebenarnya tidak hanya itu. Salah satunya juga karangan beliau itu yaitu kitab Zin ya. Ini dan masih banyak. Memang temuan beliau ini tentang aljabar dan sebagainya. Nah, dari profil beliau mungkin kita bisa mencontoh sekaligus meneladani bahwasanya memang sampai kapanpun kita harus menguasai semua disiplin keilmuan yang berhubungan dengan kehidupan kita. Ya, memang tidak seharusnya kita ini untuk memilah dan memilih mana yang harus kita kuasai, mana yang tidak harus kita kuasai, karena semua ilmu itu memang penting. Ya, seperti halnya matematika saja. Kita tidak mungkin bisa ya menentukan awal Ramadan. Kita tidak mungkin mampu menentukan akhir Ramadan. Kapan menentukan awal sholat ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena sebagian besar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sangat berhubungan dengan hitung-hitungan, ya, sangat berhubungan dengan hitung-hitungan. Seperti sholat gerhana bulan yang kita laksanakan semalam. Nah, kalau kita tidak paham tentang hitung-hitungan atau kita tidak paham tentang matematika, bagaimana bisa kita mengetahui itu? Nah, itu artinya kita tidak boleh untuk memilah dan memilih ilmu ini paham dan ilmu ini penting dan ilmu itu tidak penting. Mungkin hanya itu yang bisa saya pribadi sampaikan. Mudah-mudahan dari profil atau biografi singkat tentang Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ini menjadi panutan, menjadi teladan buat kita semua. Baik. Mungkin hanya itu Mas Chandra yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik.